berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi SIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa USM TV yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa yang dikelola oleh generasi muda Universitas Semarang. Di tengah perkuliahan, semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan. Tentunya ini menciptakan suatu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Terlepas kemudian resiko yang dihadapi juga cukup sangat besar sekali, tapi kemudian kisah-kisah mereka cukup sangat menarik. Mari kita dengar kisah-kisah sukses, tantangan, dan strategi para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan kegiatan berwirausaha. Kita akan menjelajahi potensi-potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun kontribusi ekonomi, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa USM TV, ketemu lagi barengan dengan saya Pandu Chan, tentunya menjumpai Anda di Ampuh. Ayo mahasiswa punya usaha. Oke, baik. Ini luar biasa karena masih terus berlanjut kisah-kisah dan story-story perjuangan para pengusaha-pengusaha muda. Tentu saja spesial di Ampuh ini banyak sekali mahasiswa USM yang juga berkarir gitu ya, merintis usahanya hingga sedemikian rupa sampai sekarang. Dan banyak sekali sudah Anda saksikan gitu kan di layar kaca Anda, banyak cerita-cerita yang luar biasa juga, menarik dan bisa jadi salah satu ide bisnis gitu ya untuk Anda yang ingin berkecimpung juga terjun dalam dunia entrepreneur. Nah, kali ini kita jadi satu topik episode yang ini deket banget sama anak muda. Apalagi buat anak muda yang hobi dunia fashion. Kalau biasanya kita beli di toko dan lain sebagainya, ini kita bisa custom sendiri. Nah, seperti apa? Kali ini Pandu udah menghadirkan ada Mas Reza dari Karisma Clothing. Halo Mas, apa kabar? Sehat? Halo, alhamdulillah saya sehat. Wah, ini kita udah lama ketemu karena memang sering bekerja dulu tuh kita ketemu di mana sih? Di podcast juga. Podcast Mas. Juga. Ya. Pertama kali ketemu di podcast, kedua ya di podcast juga. Oke. Baik, memang sering ya. Sering ya berarti Mas ya. Oke. Nah, kali ini kita udah duduk bersama, kali ini juga kita akan ulik-ulik cerita dari Mas Reza. Nah, jadi awal mulanya Mas Reza ini kalau misalnya lihat nih, buat pemirsa di sana ada gantungan baju lengkap dengan lanyardnya, terus ID card, lalu ada rentetan jenis pakaian, di sini ada ganci juga, ada pin dan lain sebagainya. Ini ada kaos, memang berkecimpung di dunia clothingan gitu ya, tetap bisa dibilang apparel gitu ya. Konveksi ya. Oke, baik, konveksi. Jadi ini bisa custom. Nah, tapi Pandu menarik sekali. Pengen bertanya, kira-kira dulu awal mula perjalanan Karisma Clothing ini kayak gimana sih Mas? Oke, siap. Jadi dulu itu saya merintis Karisma Clothing itu sekitar tahun 2017 akhir. Oke. 2017 akhir, saya anggota HME, mahasiswa elektro. Saya sebagai divisi kewirausahaan, Mas. Oke. Saya ditugasi untuk cari vendor buat bikin seragam medis. Jadi kalau saya diutus sama ketua HME, carinya itu di daerah Ungaran. Nah, terus kita itu Semarang kota, harusnya kita jadi pusat orang-orang cari produk, tapi kok kita harus ke Ungaran kayak gitu. Terus pas aku survei sama teman-teman ke Ungaran, nggak ketemu. Wah, terus aku lihat harus buka konveksi di sekitar USM ini minimal ada lah, biar nggak usah jauh-jauh ke Ungaran lah. Oke. Terus akhirnya waktu itu dari situ punya inisiatif, orderan itu kita tetap sesuai keinginan ketua. Setelah itu saya inisiatif buat bikin Karisma Clothing. Oke. Habis itu keberangkatnya dari itu tadi ya, keresahan di awal gitu ya. Keresahan di awal itu. Terus tak lihat juga
ternyata yang bikin seragam itu nggak cuma HME. Oke. Ada Himalika, ada BEM, ada Dema, ada HMJM, semuanya. Wah, ini ibaratnya lihat WSM udah seperti kolam ikan ini. Aku tinggal mancing ikan-ikannya aja ini. Udah disediakan kolam sama WSM yang ini orang butuh seragam semua ini. Terus kita harus cari ke Ungaran itu ya jauh juga. Terus dari situ peluang emas itu. Aku langsung masuk ke Hima HMJM waktu itu. Langsung ketemu sama ketua-ketuanya. Wah, luar biasa. Akhirnya sampai sekarang ya, gitu sampai ya. Sekarang Oke, gitu. Berarti udah bisa dibilang 8 tahun ya Karisma Clothing ini berdiri. Iya, 8 tahun. 2017 sampai sekarang. Iya. Ini masih terus mengepakkan sayap ya. Masih mengembangkan sayap. Wah. Mengembangkan. Luar biasa. Nah, ini berarti dulu mulainya nggak sengaja nih pemirsa. Ngelihat berawal peluang. dari tuntutan terus ngelihat ada peluang, Iya. akhirnya jalan gitu ya. Dulu awal mulanya gimana Mas? Otomatis kan kalau pertama kan yang awalnya tadi ada hanya tugas, otomatis kan kita cari aja kan. Iya. Nge-sub lagi. Iya. Terus habis itu waktu buka sendiri, awal kisahnya gimana? Apakah langsung bisa jeger gitu atau gimana nih? Awal itu saya merintisnya itu nggak punya apa-apa ya Mas. Oh iya, saya mau terima kasih dulu boleh nggak ini? Oh boleh saya thanks dulu. Ya. Oke. Saya tuh pernah di suatu malam itu duduk di depan rumah. Saya tuh kayak, oh saya kok udah sejauh ini ya, udah di titik sekarang ini yang dulu cuma anak desa biasa, uang ya seadanya, sekarang udah ya alhamdulillah kecukupan, udah di atas cukup lah kalau menurut saya itu. Mungkin kalau saya nggak kuliah, saya nggak masuk WSM, mungkin itu ya aku tetap jadi anak desa. Oke. Kan saya tuh masuk WSM itu dapat beasiswa Mas, karena beasiswa. Wah, dulu luar biasa. namanya bidik misi, sekarang namanya KIPK. Oke. Jadi saya nggak ada privilege gitu, nggak ada. Oke. Saya dari keluarga miskin yang pengennya cita-citanya itu ya jadi orang sukses kayak orang-orang lain lah, kayak anak-anak lain itu. Jadi ya terima kasih WSM sudah memfasilitasi saya beasiswa sampai lulus, sampai bisa pikiran saya bisa kebuka. Oh ternyata bisa ketemu dengan orang-orang seperti ini, ada kompetisi-kompetisi seperti ini. Ya terima kasih banyak WSM. Wah, oke. Nah, saya ketemu Pak Menteri juga waktu itu. Luar biasa. Ya, Kemenristek Dikti, Pak Muhammad Nuh. Oke. Nah itu tadi Mas, balik ke awal pertanyaan saya. Kira-kira dulu waktu ngerintis gimana? Kok bisa langsung? Waktu ngerintis saya masih belajar, jadi saya ikut konveksi lain. Saya sebagai marketingan aja pakai brandnya konveksi lain. Oke. Saya belajar cara dia melayani, cara ada buku katalog, ada pelayanan. Ini Mas, ini banyak American Drill ini banyak. Oh bedanya apa ya Mas? Oh ternyata di sini ada sampel, di sini ada laptop buat desain, di sini ada ada nota, kwitansi semuanya. Oh ternyata seperti ini, seperti itu. Terus saya nggak bisa desain, nggak tahu bahan, nggak punya apa-apa. Ya saya merintisnya dari kos itu. Merintis di kos, nggak punya laptop juga, desain saya minta tolong teman saya yang bisa desain. Oke. Saya minta desain, nanti per desainnya saya kasih waktu itu 15.000. Terus dari situ nanti saya menghampiri ketua-ketua Hima tadi Mas. Dari situ terus dapat orderan, oh iya coba. Terus nanti saya pelajari juga dari vendor saya yang waktu itu. Terus ketika saya udah berani untuk menjual ke customer, trik yang diberikan tadi saya tembak ke customer tadi itu. Oke. Langsung deal, tolong buatkan saya desain ini, saya nggak bisa desain. Tak lihatin caranya dia desain ini. Terus tak pikir-pikir kalau desain 15.000 nanti revisi 15.000 ya lumayan juga ya. Terus waktu itu ada project yang profitnya bisa buat beli laptop, saya ambil alih itu. Saya udah nggak ada freelance lagi, semua saya kerjakan sendiri, dari marketingan, dari pelayanan, dari desain, terus review produk, saya kerjakan sendiri semuanya. Oke. Sampai sekarang di titik sekarang ini saya tinggal memutuskan
ya atau tidak. Wis, oke. Berarti udah ngelewatin proses sejauh itu ya berarti ya. Oke, berawal dari nol gitu ya. Dari nol, bener-bener nol. Di kos Mas, jadi semua belajar sendiri. Iya. Jadi ya tamu datangnya ke kos kayak gitu. Pernah dosen dari kampus luar itu datangnya ke kos itu. Oke. Ya ada kasur, ada itu, aku ya malu. Tapi itu memang jadi cerita tersendiri ya. Iya, mental sih Mas, mental. Betul, uji mental ya. Deal apa enggak ini? Yakin apa enggak ini? Oke. Nah, ini kan seiring berjalannya waktu akhirnya punya tempat produksi sendiri, terus mulai memperlengkapi banyak sekali alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi. Nah, sebelum masuk ke sana Mas, dulu kok namanya ngambil Karisma, itu apa? Apakah dulu memang motor Karisma ini jadi kendaraan utama untuk merintisnya atau gimana? Atau Karisma ini dari nama siapa? Oke, betul Mas. Karisma Clothing itu dari nama sepeda motor. Dulu itu saya dari Pati itu, saya naiknya Karisma. Motor Karisma itu buat kuliah ya naiknya Karisma. Buat ambil barang, belanja kain itu naiknya Karisma. Sampai di titik Karisma itu sering ini, rantainya sering lepas dari gearnya. Udah, kayak harus harus upgrade sepeda motor ini. Masa kendalanya rantai putus, customer udah nelpon terus. Akhirnya ya Karisma itu sambil dari kendaraan tadi sebagai pengingat kalau dulu merintisnya sama motor Karisma. Wah, luar biasa. Diabadikan dari bentuk dari motor ke nama usaha ya. Oke. Nggak ada arti lain sih dari motor itu tadi lah. Oh, dari motor itu tadi. Oke. Nah, ini melewati itu ternyata banyak sekali ya. Ini insight-insight baru mungkin buat pemirsa OSM TV kalau misalnya bingung nama usaha itu bisa dari mana aja ya. Mulai dari nama motor bisa, nama istri, nama anak bisa, bebas. Siapapun itu yang jelas mengandung doa dan makna di dalamnya untuk sebuah usaha itu bisa terus berjalan gitu. Nah, terus dari perjalanannya tadi udah sedikit banyak tahu ini terus namanya dari mana. Sepanjang 8 tahun berjalan nih Mas, otomatis kan biasanya tuh kalau usaha dari tamu-tamu yang saya dudukan di sini selalu ada naik turun. Nah, boleh dong di-spill sedikit mungkin buat pemirsa yang di rumah mikirnya kayak usaha tuh selalu nikmat dan lain sebagainya. Tapi kan perlu kita kasih tahu nih insight gimana punya mental sebagai seorang entrepreneur. Aku di 2017 akhir itu merintis. Di 2018 sekitar bulan April itu mau dipenjara Mas. Sama PT Kelapa Sawit Kalimantan. Jadi itu mega proyek pertama Karisma. Itu udah seneng banget, udah pakai MOU. Aku itu juga masih MOU itu apa terus. Itu nota saya masih pakai kwitansi yang harga 3.000 beli di kopi Mawasem itu Mas. Jadi emang waktu itu masih merintis ya. Pakai MOU, tanda tangan, pakai KTP. Nah, waktu itu udah DP sepakat 200 piece seragam perusahaan, pabrik kelapa sawit. Terus dari DP tadi saya kasihkan ke vendor yang awal tadi. Nah, kesepakatan tadi 3 minggu jadi. Dari vendor saya berikan deadline 2 minggu. Oh ya berarti 3 minggu aman lah. Ternyata sampai 3 bulan nggak jadi. 3 bulan nggak jadi. Tiap hari saya ditelepon perusahaan, terus ditelepon. Saya juga bingung. Posisi masih minim pengalaman, masih nggak tahu ngerespon kasus seperti ini gimana ya. Terus dari masalah itulah tetap harus diselesaikan, rugi banyak, nama baik rusak. Tapi dari situlah titik balik kenapa Karisma bangkit, kita bikin produksi sendiri. Gitu. Berarti biar awal produksinya gitu ya? Biar nggak bergantung sama orang lain ya. Berarti memang akhirnya dari situ menjadi pelajaran yang berarti kita harus bikin produksi sendiri. Ya sebenarnya banyak sih pelajaran yang di jalan itu, tapi yang paling itu yang berkesan ya? Itu mau dipenjarakan itu. Karena kan ada MOU-nya jadi. Soalnya saya dikira penipuan waktu itu ya. Gitu sih. Tapi akhirnya selesai juga ya? Selesai juga alhamdulillah.
Lah juga. Oke. Semoga satu kali itu aja ya. Oh, iya. Oke. Nggak ada lagi. Akhirnya belajar Iya. untuk Iya. develop diri lebih baik lagi ya. Wah, luar biasa. Nah, ternyata ceritanya menarik banget untuk diulik. Jadi mungkin buat pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap bersama kami tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Yes, masih barengan dengan Panijan tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yap. Dan tentu saja tadi udah kita cari tahu ternyata banyak sekali cerita ya gitu ya dari Mas Reza juga yang luar biasa gitu. Karena di kesempatan kali ini ceritanya nggak kaleng-kaleng sih, keren banget dan sungguh menginspirasi. Jadi mungkin buat pemirsa WSM TV dimanapun berada, ini kalau misalnya mau berkecimpung di dunia clothingan juga, ini bisa belajar dengerin episode ini dari awal sampai akhir. Nah, tapi sebelum masuk lagi, ini sebenarnya Pandu penasaran juga sih sama dengan manekin yang ada di sebelah Pandu. Sebenarnya ini apa sih, Mas? Oh iya Mas. Jadi Karisma itu kan sebenarnya best sellernya kita ada di seragam. Oke, kemeja seragam. ini. Terus ada kita juga jualan kaos polos ini juga. Oke. Ini produk base-nya kita. Oh. Base apa ya? Is the best lah. Oke. Jadi spesialnya kaos ini kenapa saya pasangin manekin itu dia beda dari produk kita yang sebelumnya. Oke. Ini tuh bisa nyala pelangi Mas. Oh, ini pelangi. kupu-kupunya bisa hidup lah ibaratnya. Caranya? Caranya ini dengan cara disorot lampu. Oke. Kita Berarti disorot lampu. dicoba ya? Ya, tapi Karena- posisi agak redup. sih, Mas. Oke. Kayaknya coba kita foto pakai flash ya. Iya. Ini buat pemirsa, ini lihat warnanya hitam. Ini warnanya hitam ya. Nah ya, kita akan sulapan gitu ya. Bentar, kita sulap, bukan sihir. Wih, keren bener. Ini. Nah, ini nih akhirnya jadi butterfly pelangi ya. Wah, luar biasa. Keluar warnanya karena disorot cahaya. Disorot cahaya, Wah, ini oke. mungkin buat sahabat-sahabat konser ini bisa banget kalau mau Konser. sahabat konser. Biasanya kalau di konser-konser di venue kan suka foto Iya. pakai flash. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi buat tampil tetap kece ya. Nah, tapi kalau di Karisma sendiri ada apa aja sih, Mas? Kita sebenarnya spesialis pembuatan kemeja, kemeja dan kaos. Tapi karena kebutuhan customer, Oke. mulai kita kembangkan lagi untuk custom lanyard ID card. Oke. Jadi kita udah merambah ke lanyard ID card, terus Oke. customer kita rata-rata mahasiswa, mereka juga butuh plakat. Hah? Ini Oh, ini untuk plakat plakatnya. custom plakat juga Ya. bisa. terus juga customer kita itu kadang cari kaos polos, jadi kita udah sediakan kaos polos. Ini Oke. beberapa kaos Contohnya polosnya ya. kita Wah, ya. ini putihnya oke banget nih. Ya. Keren banget, tebel nih. Terus kita juga ada ini bikin Pin gitu ya? ya ganji pin akrilik. Oke. Ini pin resin. Wah, ini luar biasa ya. Tuh, Resin. kelihatan Ini tuh. akrilik. Heeh. Terus kita juga ada ganji custom, jadi bisa Oh, modelnya iya, disesuaikan. modelnya bisa disesuaikan Wah, keinginan lucu nih. customer ya. Foto muka pacar bisa ya, Mas? Bisa Mas, bisa. Biasanya lagi ngetren tuh. Foto muka pacar, Heeh. foto muka teman, Betul, bikin janji juga foto bisa. ibu kos juga bisa nanti di foto ibu kosnya ya. Oke, nah, tapi sejauh ini berarti segmentase yang paling sering buat clothingan apa aja, Mas? Segmentasi pasar kita hampir 80% masih di mahasiswa. Oke. Mahasiswa, dan kita melihat ada peluang juga di instansi, kita udah briefing kemarin buat mulai merambah penawaran masuk ke instansi. Oke, berarti udah masuk ke instansi-instansi Ya, juga masuk ke ya. instansi. Wah, luar biasa. Biasanya kalau orang Karisma apa sih yang jadi
apa ya namanya daya tarik nih orang harus ke karisma kalau nyetak ini. Mantap ini pertanyaan pertanyaan cerdas ini. Wah ini nih. Sebenarnya kan konveksi banyak mas. Kan banyak banget kan. Konveksi banyak, terus apa namanya produknya juga sama. Jadi kenapa tuh harus bikin di Karisma? Yang pertama, Karisma itu emang harganya itu emang tengah-tengah ya. Kita nggak murah, kita nggak mau perang harga. Meskipun banyak kompetitor lahir dia pakai harga yang murah dengan penawaran ABCD, kita nggak mau perang harga. Kita tetap dengan kualitas kita, tapi kita memberikan apa namanya keprofesional. Jadi semisal deadline kapan kita berikan juga di hari itu juga. Gitu. Berarti jadi kita mengutamakan ketepatan waktu. Wah, apa nih? Ada terobosan apa lagi? Ini kenapa ini? Kenapa Anda tumben banget kaosnya nggak yang kuning? Tulang di parkir ini. Ini acara apa ini? Memang suka bikin acara sendiri mas. Memang dia memang datang ini namanya Mr. RSJ. Hadap kamera dulu dong. Luar biasa. Oke. Kenapa bro? Kok tiba-tiba datang? Aku habis olahraga tapi kaosnya kayak gak cocok ya. Gak cocok ya. Oke. Mas boleh sini mas, pindah sini mas. Oke. Nah. Habis kita apa? Interview mereka. Iya, aku nganti teles loh. Oh, sampai basah ya mas ya? Gak ini tak lihat ya, lecek juga ya mas ya? Lecek ini. Emang dari mana? Olahraga tuh biasa, olahraga malam. Olahraga malam. Kemana aja emangnya? Ya, itu kok. Oke. Nah kan mumpung ada yang kaos. Mau satu. Mau satu. Nah, ini kalau kayak gini gimana Mas? Biasanya kan orang tuh bingung. Biasanya pakai baju tuh tidak sesuai peruntukannya. Nah, kayak gini nih, olahraga pakainya malah kemeja gitu. Sebenarnya bahan-bahan itu harus ini juga nggak sih? Jadi pertimbangan ini. Iya, Mas. Sebenarnya saya juga baru pertama kali lihat ini orang olahraga pakai kemeja. Ada catur mungkin olahraga. Harus dikasih sertifikat rekor. Jadi kalau di Karisma mas, kalau mau olahraga itu kita merekomendasikan bahan yang 100% katun. Itu ada di Katun Combat. Ada di Katun Combat. Katun Combat kita ada di ini. Ini langsung dikasih tahu contohnya Katun Combat. Ini A1 pasti menyerap keringat dan nggak bikin panas juga. Nah, coba. Ya, jadi dia teksturnya emang menyerap keringat karena 100% katun. Terus juga nggak ada polyesternya juga mas. Jadi emang recommended buat olahraga. Tapi ini yang untuk polos. Tapi kalau misalkan mau yang agak bermotif bisa yang pakai jersey kayak yang ini. Tuh, coba ditarik. Tarik coba. Wah, luar biasa. Nggak sumuk juga ya mas? Nggak sumuk. Tipis juga. Karena bahannya emang digunakan untuk khusus olahraga ya. Bahannya ini dry fit Milano mas. Jadi ada beda-beda ya mas? Iya, sesuai teksturnya mas. Jadi kalau jersey itu ada yang namanya Milano, ada Polimes, Brazil, Benzema itu ada sesuai serat ini. Berarti sesuai seratnya. Ya. Tinggal kita peruntukannya untuk apa ya. Kalau pakai bahan dry fit ini atau pakai combat olahraga udah pasti A1 nggak bakal gerah gitu. Nah itu bro, jadi kalau olahraga nggak usah pakai kemeja. Aku belum mau cepet sama. Kalau pulang kantor langsung olahraga lah. Ngeri. Pulang kantor olahraga pedal tuh. Kalau ngantor ada banyak. Ada sendiri. Yang mana mas? Saya rekomendasikan yang hijau ini mas. Yang hijau. Coba. Jadi hijau ini anti lecek. Jadi dia mau diwil-wil kayak gimana? Ya masih langsung rapi. Coba pakai dulu. Nah, gitu. Itu bos tenan baju kantor. Cuman kegedean sih gak awam. Flower. Gede. Itu jadi kalau itu berarti nggak lusuh. Ya, ini namanya kain tropikal. Jadi keunggulannya dia seratnya itu anti
anti kusut. Oh, anti Jadi kusut. misal buat berak atau buat mau dites diunyel-unyel terus di Coba. Oh, tahu WhatsApp lagi. masih aman. Oh iya. Masih aman. Oh iya. Tapi kalau ini kayaknya, nah ini kayaknya lusuh nih. Iya. Ini masih agak kusut, ini oke, masih oke, jaminan oke. enggak. Nggak Apalagi kusut disetrika, ya. Mas. Nah, Oh, itu. tambah Tambah rapi. rapi gitu Angge ya. buat ngelamar kerja di kantor. Iya. Jare wis kerja. Tak betah tang. Oke, nah tapi sejauh ini ada ini nggak sih Mas yang misalnya minta dipadu-padankan, misalnya bisa jadi baju kerja, bisa jadi apa gitu. Oh, ada Mas untuk bahannya ya. Hmm. Bahannya rata-rata yang paling best seller itu ada di bahan Nagata Drill. Oke. Itu bisa buat lapangan, bisa buat kantor juga recommended juga. Oke. Ya, jas alma maternya USM itu bahannya Nagata Drill. Oh, Bahan Nagata oke. Drill. Baik. Berarti banyak banget ya yang pakai bahan itu ya? Ya. Itu masih jadi Iya, bahan yang masih akrab gitu ya? Akrab dan terjangkau. Oke. Kalau ini udah di atasnya terjangkau. Atasnya terjangkau. Wih, udah berasa berkelas tuh. Wah, gokil. Langsung dibawa pulang ya. Nyaman ya. Nyaman. Nah ini ada juga nggak Mas desain-desain yang di handle Karisma tuh biasanya cuma baju ini aja atau ada yang lain juga? Kita semua udah didesain sendiri. Oke. Kita nggak ada jasa desain di luar gitu, nggak ada. Oke. Jadi kayak apa namanya, PDH, kaos, terus ganti, plakat, semuanya kita handle sendiri. Oke. Karena kita ngejar waktu juga sih. Misalkan hari ini kita ada DP customer, maksimal besok harus sudah kirim desain. Oh, oke. Baik. Nah itu kalau yang itu bisa dicopot juga Mas atau? Oh, yang ini spesial lagi Mas. Ini Beda bisa lagi. ini Yang ya. mana? Coba Ini diambil. PDH, tapi bisa jadi rompi. Oh, kalau jadi rompi berarti tinggal dicopot. Iya, lengannya bisa dilepas. Coba dicopot bisa nggak bro? Oh ini modelnya resleting ya? Ya, ini Oh, resleting. ada resletingnya. Wah, gokil. Oh, PDH itu konsepnya bisa macam-macam. Iya. Ada yang resleting, ada yang ini ya. Ada yang kancing. Heeh. Yang ini spesial, lengannya bisa Lengannya dilepas bisa jadi dicopot. Oke, coba kalau dicopot bro kayak gimana bro? Mana? Lengannya. Dicopot. Nah. Yang ini nggak bisa ya Mas ya. Oh belakang. Iya, ini ada resletingnya. Oh, oke. Ini jadi ada resletingnya bisa dicopot gitu ya. Iya. Untuk kebutuhan misalnya panas atau mau buat mancing, bisa ya mas ya? Iya. Ini kok Mancingnya apa lagi? flash ini Mas ya. Oke baik. Nah ternyata banyak banget inovasi produk yang juga dibuat oleh Karisma Clothing. Salah satunya ini tadi ada yang bisa dicopot juga lengannya. Nah ini contohnya nih buat pemirsa bisa cek. Nah ini bisa terlepas ternyata ya. Ini lengannya di sini, terus coba dipakai. Oh gitu. Guning ini ya setengah lengan ini suaranya. Ya nggak gitu juga pakainya. Oh. Oke. Berarti memang model custom seperti Iya. apa melayani ya Karisma ya? Kalau model seperti ini namanya PDH 2 in 1. Oh PDH tuh Hindwan. Sebelahnya ini sebelahnya ini. Dua. Lengan dijual terpisah ya kan? Oke, nah mungkin buat yang ada di rumah Mas, ada promo-promo menarik nggak yang ada di Karisma Clothing nih? Oke, terima kasih ya Mas, saya diberi Boleh kesempatan dong, buat iya iklan toh ya pastinya. Oke. Jadi buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman dari yang kerja di instansi, kita ada promo dari Karisma. Jadi mulai bikin seragam di Karisma ada promo 115.000 udah bisa dapat PDH full bordir. Wih, keren banget. 115.000 udah bisa dapat PDH full bordir ya. Hmm. Kapan lagi nih ya? Terus itu full bordirnya ada 4 titik bordir, ada free design juga, terus ada garansi produknya sampai 1 bulan. Oke. Garansi 1 bulan. Jadi nggak usah takut kalau misalkan ada rusak nama, kancing atau bordir rusak, bisa dikembalikan, diperbaiki gratis. Oke, wah ini masuk banget ya berarti. Boleh. Buat pemirsa
nggak ada ya yang cari 115.000 udah dapat full, mana layanannya komplit, wes mending di Karisma aja pokoknya. Pemesanan bisa melalui Instagram. Di mana Mas Instagramnya? Instagramnya Karisma Clothing. Oke. Karisma Clothing, TikToknya juga Karisma Clothing, di website juga bisa. Oke, udah ada websitenya juga ya? Udah. Wah, luar biasa. Ini komplit, paket komplit jerit. Tinggal pesan, pokoknya bayar sekarang, barangnya datang gitu ya. Ya. Oke, berarti tadi udah dijelaskan banyak sekali layanan yang bisa didapat oleh pemirsa Wasam TV. Baik mahasiswa maupun enggak, semuanya bisa. Kalau pengen tampil keren, bisa di Karisma Clothing aja ya. Oke, terakhir Mas, mungkin ada quotes nih buat teman-teman yang mau berusaha, pengen terjun ke dunia entrepreneur juga. Apa Mas? Boleh dibagi dong sedikit kata-kata hari ini. Wah, ini di luar briefing ya. Biar kaget dia. Oke, sebenarnya kalau saya dibilang sekarang di titik sukses, saya bilang saya belum sukses ya. Mungkin itu cuma kalimat pujian dari orang lain. Saya itu cuma lebih awal dalam mencoba bisnis. Jadi buat teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa WSM, semakin awal kalian mencoba, semakin awal juga kelihatan hasilnya. Gitu aja sih. Oke, gitu aja, Mas, ya. Semakin awal mencoba semakin kelihatan hasilnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba ya, biar kelihatan hasilnya nih kayak sama Mas Reza gitu. Thank you Mas Reza untuk waktunya. Terima kasih Mr. RSJ sudah main-main ke sini. Jangan lupa beli baju. Tanpa lengan ya Mas. Oke, mungkin itu aja pemirsa, dan sampai ketemu lagi tentu saja di episode selanjutnya. Tetap bersama kami tentunya di Ampuh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yang muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya, lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan berwirausaha mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.